Tanya, jawab, pikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Tunjukkan bukti kekuasaan Allah. Ada seorang saudara kita untuk menunjukkan kekuasaan Allah dengan menyuruh buka handset si kakak. Salah, seharusnya headset dan pasang lagi. Itulah kekuasaan Allah yang mengangkat headset tadi kakak itu dengan kekuasaan Allah. Kalau tidak dengan kekuasaan Allah, kakak tidak bisa mengangkat headset itu. Hahaha. Pantas saja ditertawakan. Pertanyaannya, mengapa si kakak mengangkat headset dan pasang lagi? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, karena disuruh dan diperintahkan saudara kita dan dituruti olehnya. Yang kedua, jadi saudara kita mengklaim itulah kekuasaan Allah, padahal itu karena perintahnya. Yang ketiga, dengan membuktikan itu adalah kekuasaan Allah, berarti saudara kita merasa menjadi Allah. Yang keempat, kalau hamba pribadi disuruh seperti itu, tidak akan hamba lakukan, karena hamba bukanlah ikan yang mudah dipancing. Dan terbukti jika hamba tidak menurutinya, berarti kekuasaan Allahnya tidak terbukti. Yang kelima, beginilah orang yang tidak mengenal Allah, memberikan bukti kekuasaannya menurut akal pikirannya dan asumsinya, bukan berdasarkan dalil dan bukti secara nyata. Yang keenam, bukti kekuasaan Allah itu seharusnya apa yang kita alami dalam hidup ini, dan itu bisa disaksikan, diceritakan kepada orang lain, dan menjadi bukti nyata. Jadi, bukan kata orang, bukan katanya, tetapi mengalami kuasa mujizat Allah di dalam hidup kita. Ayub mengalami apa yang disebut kekuasaan Allah. Ya, dia telah mengalami penderitaan, dia telah mengalami semua harta bendanya habis dan anak-anaknya mati, dan istrinya menghujat Allah. Tetapi Allah membalaskan akan kesalehannya dan menggantikannya. Akhirnya Ayub dapat berkata seperti ini. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia mengenal Tuhan dari pengalaman hidupnya, dari proses yang dialami dalam hidupnya, melalui kehilangan harta anak-anaknya dan juga sakit penyakit yang dia alami, dan juga istrinya menghujat dia, menghujat Tuhan, dan dia juga akhirnya dipulihkan Tuhan dan mengenal Tuhan. Yang ketujuh, tidak usah disuruh mengangkat headset dan pasang lagi untuk membuktikan kekuasaan Allah. Kita yang masih hidup saja itu sudah bukti, karena hidup mati manusia ada di tangan Tuhan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, siapakah Allah yang sesungguhnya yang pantas disebut Tuhan? Bukankah di dalam kitab saudara kita Anda menyebutkan nama-nama Allah? Itulah yang Yesus katakan. Akulah kebenaran, kehidupan, kebangkitan, terang dunia, yang awal dan yang akhir. Jadi jelas, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan Allah. Karena nama-nama Allah ada pada Dia. Ketuhanan Kristus ada padanya. Ketuhanannya dapat dibuktikan kebenarannya. Tuhan memberkati.